Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya sebentar. Saya Novita Anggraini, CWP Angkatan 9 dari SDN Pinang 6. Kami di sini ada tugas modul 3.1 tentang kepemimpinan. Nah, minta sedikit waktu Ibu dalam mengambilkan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah seperti apa gitu. Oke, mungkin kita langsung saja Bu untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu di sekolah yang sekarang Ibu pimpin? Mungkin saya perlu sedikit dari Ibu bagaimana langkah-langkah Ibu gitu, dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Ibu Tentang dilema etika dan bujukan moral ya. Untuk di SDN Pinang memang ada beberapa kasus yang berkaitan dengan dilema etika juga bujukan moral. Salah satu yang mungkin Ibu ambil kasus, kita tahu ya dilema etika itu kan antara dua nilai kebajikan yang benar ketemu benar ya. Jadi kita dilema tuh ngatasinnya ya. Nah ini juga sama, ada seorang guru yang datang telat. Nah sering telat dan kelihatan kan akhirnya anak kalau pagi agak kurang kondusif ya karena gurunya telat. Nah ternyata setelah diteliti, menanyakan bagaimana kondisinya, ternyata memang beliau itu telatnya karena punya anak 3 itu harus diantarkan sekolahnya. Dan mau nggak mau nganterin motornya cuma 1, dia nganter dan akhirnya datang ke sekolahnya telat. Nah otomatis ini kan menjadi dilema bagi saya, karena satu sisi dia adalah kebutuhan dia, tanggung jawab dia untuk keluarganya, satu sisi dia punya tanggung jawab juga di sekolah. Nah ini memang agak dilema, tapi saya berusaha mengambil keputusannya, yaitu dengan cara tentu berdialog ya, memanggil beliau, ditanya masalahnya apa, lalu setelah ditanyakan kita ajarkan coaching untuk sebelum kita ambil keputusan itu untuk mengetahui bagaimana dia mengatasinya dulu permasalahan yang dihadapi, sehingga di sekolah itu datang telatnya bisa diatasi. Komunikasi tetap dibuka ya Bu ya. Iya, dilema etika tadi kita bisa cari nih bagaimana gitu untuk mencari solusinya itu seperti apa ya. Mungkin sampai di sini dulu Bu pertanyaan dari saya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik Bu, kita lanjutkan lagi di pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dimana adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya pastinya ada ya. Saya dalam kasus kan kalau sendiri tambah pusing ya. Ya pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Di antaranya adalah tim guru ya. Itu kita ajak ibaratnya meminta pendapat beliau, terutama guru-guru yang misalnya yang senior atau yang sudah berpengalaman, itu diajak berkomunikasi. Nah dari pendapat mereka itu bisa menjadi masukan saya untuk mengambil keputusan. Artinya adanya tim sekolah ya tim dari gitu. Lalu
suatu keputusan itu dengan melihat, mempertimbangkan gitu masukan-masukan dari yang lain seperti itu. Oke Bu, untuk yang selanjutnya yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa sih yang Ibu dapat gitu, atau pengalaman apa yang Ibu dapat sehingga Ibu bisa dapat mengambil keputusan itu, dilema etika itu bisa kita ambil keputusannya itu gitu. Pembelajaran ya yang kita bisa petik ya, karena memang setiap kasus itu berbeda-beda ya. Nah itu kita harus lihat kondisinya, situasinya. Nah pembelajaran pertama ya, keputusan kita harus bijak dengan melihat tadi ya, misalnya orang yang bersangkutan itu bagaimana kondisinya, kulturnya atau kebiasaannya. Nah pengalaman itu membuat kita jadinya ngambil keputusannya juga bisa tepat. Lalu juga ke diri saya pribadi ini juga menjadi sifat saya menjadi agak lebih sabar. Nah nggak semua keputusan kita kan harus sesuai, harus ini, bahkan rujukan juga banyak kan. Nah kita harus bisa memilih dan memilah. Itu pembelajarannya, bisa menyeimbangkan antara mendengar juga melihat seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, jadi tadi pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan penutup dari saya dalam tugas kami mewawancarai Ibu di tugas di 3.1 modul 3 tentang kepemimpinan. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan serta informasi-informasi yang kami dapat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama belajar dalam mengambil keputusan. Itu saja ya Bu. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.